saya menemukan ada gelang baru terus jatuh di situ. Senang sekali di Jumat Dance ceria, gembira, lalala. Saya tetap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Oke, seperti biasanya ya. Sebelum kita membahas bintang tamu kita hari ini ada Atta Larixia, ada Aming, ada Duo Gobar. Ada juga berita-berita hot di pojokan sini baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Oke, baiklah, ada satu beritanya ya, yaitu adalah berita tentang Chris Hatta. Jadi hari ini tuh Chris Hatta ulang tahun. Ulang tahun ke-31, tetapi dirayakannya pada saat dia sedang ditahan ya. Jadi tadi malam kayaknya tuh ibunya sama Angelati ya memberikan kejutan ulang tahun buat Chris Hatta gitu. Sedih banget ya. Tapi ada juga loh, ada juga yang memberikan ucapan selamat ya. Oh, video apa nih? Video apa? Video Angelati. Oke, coba kita lihat ini seperti apa sih video Angelati dan Mama merayakan ulang tahun Chris Hatta di dalam penjara. Kita lihat yang berikut. Happy birthday, Chris. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Chris Hatta. Buat kebahagiaan dan kesuksesan Chris Hatta. Kita tiup ya. Oke, dan ini ada postingan dari Angelati juga ya, sport ulang tahun untuk sahabat. Oh ini Angelati ya, Chris Hatta. Kesian harus ngerayain ultah di tahanan. Ujian akan selalu ada untuk membawa kita naik ke atas. Selalu dekatkan diri pada Tuhan dan sabar ikhlas ya. Wish you all the best. Itu doanya Angelati. Terus ada lagi juga postingannya panjang sekali juga doanya begitu ya dari Angelati. Tapi ada yang menarik nih, ada juga yang ngucapin selamat ulang tahun di malam menjelang hari ini ya. Tapi nggak tahu ini selamat ulang tahunnya ditujukan kepada siapa. Dan yang mengucapkan itu adalah Anthony yang melaporkan Chris Hatta ke polisi. Coba. Kita lihat berikut. Coba kita lihat story-nya berikut ini. Happy birthday ya buat yang berulang tahun tanggal 26 nanti jam 12. Lanjut semua aja. Happy birthday. Ada dari kubur nih jangan. Ada dari dua. Tapi Anthony suaranya mah agak bindeng-bindeng gitu loh. Kan habis ketonjok dia suaranya jadi agak bindeng gitu ya. Tadi ya suaranya. Ya mungkin dia juga ada pengaruhnya gitu ya. Oke baiklah. Terus ada lagi. Nah postingan Anthony yang happy birthday tapi nggak tahu kepada siapa. Mungkin ada temen yang lain juga yang ulang tahunnya sama Chris Hatta ya. Tapi di postingannya Anthony itu ada yang mengomentari juga. Siapakah yang mengomentari postingan Anthony ini? Coba kita lihat. Nikita Mirzani ya. Dia komen di postingan lain sih, di postingan ini ya. Ini lagi datang ke acara kawinan terus congratulations bro. Terus ekspresinya gitu ya. Langsung lah itu netizen semua menyerbu. Gitu. Ya pokoknya selamat ulang tahun buat Chris Hatta ya. Yang ke-31 tahun. Memang tahun-tahun itu selalu memberikan pelajaran yang berbeda-beda bagi setiap manusia juga ya. Mudah-mudahan selalu sehat, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik lah buat semuanya. Nah, kalau yang satu ini ada kabar apa dari sidang terakhir untuk gugatan pengasuhan anak? Kita lihat dulu profil Atta Larik berikut ini. Setelah kasasi Atta Larik terhadap alasan perceraiannya dengan Sania Marwah ditolak Mahkamah Agung pada September 2018, Marwah akhirnya mengajukan gugatan hak asuh anak dan menjalani sidang perdana pada 13 Maret 2019. Di hari yang sama, Marwah memposting foto pertemuannya dengan putra sulungnya di sekolah setelah hampir 2 tahun tak bertemu. Atta Larik sendiri mengaku baru tahu tentang gugatan Marwah dan mendapatkan surat undangan mediasi di hari sidang digelar dan menyatakan tak pernah melarang Sania menemui anak-anak di sekolah. 3 hari kemudian, pada 16 Maret, Marwah mengunjungi rumah Atta Larik untuk menemui 2 buah hatinya yang berujung kisruh. Pihak Atta Larik dikabarkan sempat menggeledah tas Marwah karena tak ingin Marwah merekam pertemuan tersebut. Sania Marwah kemudian melaporkan insiden tersebut ke polisi.
Benarkah pada sidang gugatan hak asuh anak pada 24 Juli lalu, Sania Marwa justru berhasil melampirkan bukti rekaman kisruh pertemuannya dengan Atta Larik pada 16 Maret itu? Lalu apa tanggapan Atta Larik tentang gugatan Gonogini yang kabarnya akan diajukan Marwah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Atta Larik dan Reta ini manajernya ya, yang sudah berapa tahun sih jadi manajernya Atta Larik? Hah? 2 tahun. Oh, 2 tahun. Tapi Oke. kita perkenalan kita udah lama sekali. Udah lama sekali. Oke. Nah, ini kan kemarin kabar terbarunya adalah di 24 Juli kemarin ya, sidang untuk masalah Gonogini, Oh, hak pengasuhan bukan. anak ya. Iya, jadi sidang ada 2 kali sidang. Kemarin masih kalau dari saya itu kan baru memberikan bukti-bukti dan mengeluarkan saksi-saksi. Iya. Setelah penggugat mengeluarkan saksi-saksi juga bukti, tapi ya masih ada pemberian bukti-bukti tambahan Ada dari bukti penggugat tambahan. dan dari situ kami sama-sama menuju ke rumah. Jadi Dewan Hakim ya minta ingin lihat anak-anak di rumah. Seperti apa sih suasananya pada saat pertemuan di rumah itu? Sangat kondusif, sangat anak-anak. Saya pikir anak-anak itu kan pemalu ya sama orang baru. Saya pikir dia akan terlalu takut, takut atau apa nggak tahu Karena deh ada banyak kondisinya, orang ada ya. banyak orang gitu. Ternyata ya anak saya juga berani, salim semua sama hakim-hakimnya. Si Dede Bira juga yang pikir dia takut-takut, malu-malu dulu. Biasa dia kalau malu kan melukin saya. Itu bapak lihat nih bapak salam, akhirnya dia mau. Akhirnya itu ada Umi salam juga, abang juga itu ada Umi kan datang, Uminya udah. Terus saya emang udah siapin meja main, emang udah ada di rumah, emang ada di teras. Udah akhirnya emang udah siapin alat gambar, ada permainan biar anak tuh stay, bisa dilihat sama Semuanya sama emang, Hakim iya, biar bisa lihat. Jangan diantar lari-lari atau apa, kita kasih mainan di situ biar bisa dilihat. Jadi itu tujuan kemarin kunjungan itu adalah masih berkaitan dengan keputusan apa yang akan diambil oleh majelis hakim gitu. Iya, tentu aja semua itu untuk kepentingan anak, kemaslahatan anak. Jadi apa anak-anak tuh di rumah tuh sesuai dengan apa yang diberitakan gitu kan. Kan saya kan pernah dilaporkan di Barreskrim penelantaran anak, diskriminasi anak kayak seperti itu. Sesuai enggak? Mungkin arahnya ke sana. Terlantar enggak sih anak? Jadi dilihat anak-anak masing-masing kamar-kamarnya Oke. semua. Nah, ini berkaitan juga dengan bukti tambahan yang diajukan oleh Marwah begitu ya kan, ada bukti tambahan itu yang kita dengar kabarnya bahwa itu adalah sesuatu yang juga mengejutkan karena ada sesuatu yang surprise gitu ya. Surprise. Dan ini kita saksikan ini beberapa waktu yang lalu Sania Marwah juga melakukan press conference menjelaskan insiden di tanggal 16 Maret. Oh, Pada saat oke. terjadi tarik-tarikan, ada yang kecakar atau apa waktu itu begitu ya. Ini Nggak penjelasan Marwah, coba kita lihat yang berikut ini. Akhirnya saya bilang, Rik tolong dong stop nyindir-nyindir. Ini saya lagi punya momen sama anak-anak. Abis itu akhirnya dia ngomong, kamu jangan ngatur-ngatur saya, kamu siapa? Saya jawab, saya ibunya. Oh, kamu berani naikin suara di rumah saya? Berani kamu naikin suara di rumah saya? Udah bawa anak-anak ke dalam kamar sekarang. Langsung saya diomongin juga sama Bapak Doni, lu siapa? Ini bukan rumah lu. Lu siapa? Lu keluar lu situ. Saya digituin sama Atta Larik Syah, sama Doni dan juga sama Bapak Atila. Posisinya saya shock dan situ saya bilang, "Mah, saya masih coba nahan emosi. Mama lihat kan siapa yang mulai?" Benarkah pada saat Duluan, Gitu boleh ya. dong. ya kalau dari matanya Atta Larik sendiri situasi pada saat itu apakah seperti yang diceritakan oleh Marwah? Ini yang surprise, jadi ya apa namanya ya, surprise buat kami, buat pengacara saya karena dia mengaku di media ya saya nggak merekam. Nggak merekam. Jadi nggak merekam itu. Jadi Pada saya saat jadi itu lebih senang, saya lebih bahagia. Dari tiba-tiba ada bukti tambahan yang ajukan itu ternyata ada bukti tertulis dari dia yang keluarkan bahwa dia memang merekam. Oke, dari jadi- bukti tertulis yang dikeluarkan. Jadi kita tahu kalau dia merekam dan memang waktu saya di sidang kemarin ya tanggal 24 kemarin pagi-pagi dia tunjukin rekamannya. Tapi sepenggal lagi. Tidak keseluruhan, mungkin itu haknya hakim untuk mendengar keseluruhannya. Tapi yang seperti itu. Jadi ya surprise sekali ya ternyata oh benar kecurigaan saya, dia mengkondisikan berusaha untuk saat itu berusaha untuk mungkin mancing-mancing emosi kami di rumah, terutama saya, dan saya curiga, maksudnya kamu ngerekam? Kami nanya memang, kamu ngerekam? Dia sampai demi Allah, demi Rasulullah tidak merekam, tapi ya
sampai ya. Jadi surprise, saya bisa mendengar semuanya di sini. Ya, dan benarkah bahwa kalian sempat mencari tahu betulkah direkam pada saat itu di tasnya Oh, Marwah? saya sempat. Saya minta kamu ngerekam. Tasnya kan, saya nggak tahu ya banyak tas. Dia bawa tentengan banyak. Saya tidak tahu tas itu ya tasnya dia persnya seperti apa aja sampai nggak inget. Saya cari karena itu dia beli mainan, beli alat make up, lipstick iklan. Dia lagi pakai lipstick, tangannya merah-merah semua ya, seperti itu. Terus saya lihat kamu ngerekam karena ya memang kondisinya adalah saya tanya tidak ada bahasa yang tidak sindiran buat dia saat itu. Jadi Tidak ada bahasa yang tidak menjadi sindiran. sindiran buat dia. Jadi saya di rumah saya kan dia nerabas masuk ya. Iya. Jadi itu jelas sekali bahwa dia tidak punya etiket yang baik saat itu gitu loh. Jadi ya memang saya cari waktu dia cari saya tidak pernah nyentuh tasnya atau apa karena saya mencari dia lepas anak-anak saya ke saya ketakutan saya bawa masuk ke kamar. Jadi saya lebih peduli anak-anak saya daripada tasnya dia. Setelah anak-anak di kamar karena kami nggak pernah ada keributan di depan anak-anak tidak punya. Jadi Hanya suara yang saya mengeras. kepikiran saya anak-anak jangan sampai lihat kami ribut di depan mata mereka. Jadi waktu itu dilepas tasnya nggak tahu tasnya saya juga mesti mencari dia kayak ngelepas dede ke saya semua saya bawa masuk ke kamar tanpa harus saya paksa. Tidak ada. Karena apa? Saya ingin awalnya yang itu tadi kurang ya statementnya dia. Saya tanya, kita bicara dulu berdua. Kita berbicara dulu berdua. Anak-anak masuk dulu di kamar. Oh. Tidak dikasih sama dia. Dia grab anak-anak sampai menjerit. Saya rasa bisa ditanya lagi selebihnya sama dia karena dia ternyata ada rekamannya. Jadi saya lebih percaya sama rekamannya dia sekarang. Oke, jadi kamu harapkan juga rekaman itu kalau ada lebih bagus. Ya lebih bagus karena wah seneng banget kalau memang ada kan. Karena memang saya yakin ada karena itu jadi bukti tambahan. Kemarin yang bikin saya wow ternyata benar direkam. Tidak seperti yang diberitakan sama dia sendiri. Sebenarnya setelah pasca kejadian tanggal 16 itu yang memang ada rekamannya begitu, apa sih yang terjadi pada anak-anak? Apa yang Anak-anak alhamdulillah berhasil saya tenangkan. Dia ketakutan. Intinya anak-anak ketakutan sama uminya saat itu. Karena mereka kunci kamar dari dalam. Abang udah bisa kunci kamar sendiri. Karena kuncinya bukan kuncinya tuh kunci kamarnya itu bukan pakai kunci ya. Nggak ada mata kuncinya. Jadi tinggal di ini ringan sekali. Jadi si abang bisa. Terus saya kata, lo abang kok kunci kamar? Ya yang saya waktu buka anak-anak peluk saya dan gemetar. Saat itu Umi udah pulang. Saya nenangnya cuma simple. Abang sama Dede pernah papa marahin? Papa baik lagi nggak sama abang sama Dede? Papa baik lagi nggak? Abang nggak mau susah makan misalnya, Dede susah makan, papa marah. Baik lagi nggak papa sama Dede? Baik lagi. Tadi papa sama Umi udah baikan. Di luar udah baikan, udah semua. Umi udah pulang. Itu gemeternya langsung hilang. Itu yang saya dapat. dan kalau tidak salah juga di Instagram sempat ada rekaman suara anak-anak menjelaskan dari sisi mereka kejadiannya, betul kan seperti itu kalau tidak salah? Ada di anak-anak diajak ngobrol gitu terus bilang mereka sempat bercerita suaranya aja tapi tidak ada. Ya benar, saya jadi dibikin tanpa ada nggak bisa lihat wajah anak-anak. Memang suara untuk mengcounter cerita dia di media yang tiba-tiba merebak. Kami melakukan penganiayaan, kan serem sekali ya, gitu loh. Itu kan mesti selidiki lebih lanjut. Okay. Nah, kemudian kalau Mbak Reta sendiri juga sempat diajukan sebagai saksi. Ya, Mbak Reta sebagai saksi. Apa sih yang dari sudut apa sebenarnya Mbak Reta ini? Mbak? Saksi dari segi pekerjaannya Arik, gitu, dari segi penghasilannya Arik, jam kerjanya Arik, tanya sampai detail. Ini tuh berkaitan bahwa Arik, kalaupun perwalian ada di Arik, Iya. dia bisa menafkahi anak-anak begitu ya. Seperti itu kurang lebih. Iya, jadi dianggap saya itu kan aktor, penghasilan tidak tetap. Tidak tetap. Jadi jam kerja saya itu menjadi isu, jadi momok. Karena pulang malam atau Isunya aktor menjadi momok bagi seorang aktris. Jadi saya bingung. Dari Bareskrim, dia kan aktris juga, saya aktor, dua orang aktor, tapi mengomentari momok jam kerjanya Jam kerja, aktor, penghasilan semua penghasilnya dikomentari. aktor yang tidak tetap ya, jadi saya bingung. Jadi datangnya manajer saya, Arik tuh penghasilannya juga bukan dari syuting aja. Kalaupun sekali syuting memang ada nganggurnya untuk produksi selanjutnya, tapi kan memang mencukupi Yang lain kedua. yang lain. Ya gitu. seperti itu. Nah, kalau ini kan kalau dari media yang saya baca di berita ya, masing-masing kan bersikukuh begitu ya. Kamu tetap bersikukuh dengan pendirian kamu seperti yang sebelumnya yang terjadi begitu. Marwah ingin ada pembagian atau seperti apa sebenarnya? Tetap seperti itu atau Aku alhamdulillah banget
selama persidangan yang saya dapat, hakim selalu menghimbau sampai detik terakhir gimana. Selalu cari solusi lain, jangan lewat pengadilan. Bagiannya biar adil. Anak-anak kan udah ada ruang lingkupnya, sudah ada sekolahnya, udah ada jam-jam yang kepakai. Jadi pembagiannya seperti apa? Ya untuk sementara pihak penggugat, ibunya anak-anak minta full. Gantian gitu loh ceritanya. Jadi Gitu. berapa hari sama kalau ibu? saya berbagi waktu mengingat anak sekolah loh, gitu. Dan ada satu hari yang menurut kami ya, saya juga kita sudah menggodok lah supaya ini nanti kita buat anak ini kan perlu penyesuaian ya. Kalau mau pindah tempat pasti untuk kalau mau nginep-nginep. Nah untuk nginep-nginepnya ini gantian nginep ini kan perlu penyesuaian. Itu yang nanti kita setelah 3 bulan kita bisa lihat lagi kembali, kita pertimbangkan lagi. Jadi ini gitu loh. putusannya nanti akan ada di tanggal minggu depan. Kurang lebih 3 minggu, insya Allah kalau nggak berubah 3 minggu dari sekarang kita masih ada kesimpulan 2 minggu ke depan, terus minggu ketiga baru kesimpulan. Jadi masih ada pembicaraan untuk apa ya istilahnya membagi ini demi kepentingan anak-anak Ya, ya. sekarang karena sangat open sekali pengadilannya, hakim menuntutnya tuh kami benar-benar ini dibawa memang ini masalah rumah tangga sih ya. Iya. Ribut-ribut rumah tangga gitu loh. Jadi juga tidak mau mendengar terlalu banyak pihak ketiga seperti itu kan. Ya, itu aja. Itu aja. Ya, cuma ya yang disesalkan cuma ya laporannya dia kepada pihak polisian yang di tanggal 16 Maret itu. Tentang ada kekerasan di situ. Itu jadi pertimbangan. Tapi kami pun yakin, emang itu membuat resah kami keluarga karena tidak ada saksi, tidak ada bukti masih harus diperiksa signifikannya atau tidak, jadi belum jelas. Jadi ya saya harap sekali sangat berharap ya profesionalisme dari kepolisian, oknum-oknum polisi yang menangani kasus ini nanti dan ya kami yakin pihak polisi menangani dengan baik kasus rumah tangga ini yang pure rumah tangga biasa. Kalau Mbak Reta sendiri sebagai manajer, sering datang ke rumah Arik juga melihat anak-anak gitu, melihat orang dari orang yang dekat tapi juga dari luar begitu melihat. Arik tuh sebenarnya ayah yang seperti apa sih buat anak-anak? Arik tuh family man banget. Walaupun kerjanya aktor. Ih, banget. Kalau di rumah, Ada gue lu. kalau di rumah itu dia tuh bener semua dia pegang sendiri. Bener-bener dia pegang sendiri mulai dari susu anak, kasih makan anak, mandiin anak, nidurin anak. Aku ke rumah dia nih jam 9, dah katanya. Di kamar dia. Pulang-pulang aja gitu. Karena dia bareng Iya, sama anak-anak. Anak-anak disiplin juga Iya, harus tidur jam segitu. Seperti itu ya. Betul. Arik sempat mengatakan bahwa ada kekhawatiran juga bahwa dulu sempat mengatakan bahwa kamu tetap memberikan komando untuk memberikan nilai-nilai untuk anak-anak. Gini, masalah namanya double standard. Ini menjadi isu ya, kayaknya bisa karena ini live, jadi pertimbangkan untuk ya mungkin negeri ini, para orang-orang bijak di negeri ini mempertimbangkan. Dalam perceraian itu, supaya tidak anak-anak menjadi tidak double standard itu bagaimana? Saya pertanyakan itu, dari awal, dari KPAI, dari Barreskrim, apalagi pengadilan hak asuh anak. Ini tidak double standard, saya menuntut nilai dari sebuah tidak double standardnya itu apa? Dari Contoh sebuah double standard misalnya. tidak double standard, makanya saya konsultasi juga sama psikolog kan. Double standard itu apa ya? Harus dalam satu komando. Nah sekarang komando anak itu jangan dibikin punya 2 komando, 2 kepala itu nggak baik. Dan Berbahaya itu ya. saya mendapat penangkatan dari dunia psikologi karena tidak baik, tidak pernah sehat. Sekarang bagaimana dalam perceraian itu tetap satu komando? Nah. Jangan sampai kalau di rumah ayahnya bisa jam 9 tidur, mungkin di tempat lain jamnya lain lagi, Ya. sehingga itu anak jadi bingung. Seperti itu kurang lebih Terutama contoh menyangkut sederhananya. mainan ya. Yang bahaya tuh mainan, saya juga ada apa namanya? Ini nggak bisa dibicarakan langsung dengan Marwah. Intinya ego. Intinya si papa nurunin egonya, si Umi nurunin egonya. Dan aku udah lihat si papa udah jauh menurunkan egonya. Jauh menurunkan egonya? Jauh. Satu, pada saat mereka pisah pertama, si abang ditarik ke homeschooling. Sekarang udah ditarik ke rumah lagi kan. Ya udah ditarik ke sekolah biasa Sekolah lagi. biasa. Itu kan udah menurunkan egonya. Gitu kan. Artinya Marwah sebenarnya bisa kapan bisa aja lihat dan dia lebih memikirkan ke anak. Biar anak ini punya lingkungan. Kedua, yang satu lagi Fen, kalau Arik ini egois, si Dede pernah nanya, Papa, aku ini yang ngelahirin mama ya? Jawaban dia apa? Enggak Dede, Dede itu Umi yang ngelahirin. Kalau Arik ego, dibilang mama loh. Mama itu mamanya Arik. Ya, jadi kita kasih tetap yang haknya anak-anak, insya Allah. Nggak usah ada yang khawatir, saya akan berikan kepada anak-anak. Jadi intinya bahwa Arik
punya juga itikat baik sebetulnya. Baik. Dan semuanya adalah demi anak-anak. Ih, jauh banget dia nurunin egonya. Ya saya bingung, makanya jadi bingung gini Salut loh. gue sama lu. Dia tuh menggembar-gembor anak mesti dekat sama, ya saya senang anak mesti dekat sama Umi, harus gitu ya, senang. Tapi dia terlalu membangga-banggakan itu buat apa? Karena memang iPad semua foto nggak ada yang saya buat, anak-anak bebas ngeliat video kayak begitu. Saya jadi nggak heran waktu dia cerita, anakku nangis-nangis di sekolah, ternyata di sekolah direkam-rekam juga kan, nangis-nangis di sekolah pingin ini menjadi isu juga di pengadilan kemarin, pingin pulang ikut aku. Ternyata aku tanya sama abang, enggak, dia pingin masih main-main sama Umi tapi nggak mau ikut Umi pulang itu. Tapi diceritakannya lain seperti itu kan. Jadi kamu ingin meluruskan. Jadi saya ya meluruskan, anak-anak emang tetap kenal sama Uminya, tidak pernah. Cuma waktu kemarin di sidangnya, menariknya di sidang di rumah, anak tidak setetes air mata pun melihat kepulangan dia. Itu yang saya shock. Dia menggembar-gemborkan anak nangis-nangis di pengadilan anak, tapi anak-anak enggak ada yang mengeluarkan depan hakim loh. Tidak meneteskan air mata sama sekali. Saya malah nyuruh, abang salim Umi, abang udah cium Umi, abang sudah peluk Umi, sudah Dedek semua udah. Saya lakukan itu semua. Tapi Dedek tahu Umi itu bukan Umi itu ibu. Dia tahu Umi itu nama. Jadi kayak aku Tante Reta gitu. Kayak waktu Dedek ulang tahun, kan dia dikasih baju segala macam. Aku bilang, Dek, ini dari Umi ya? Tante Umi, Tante. Tante Umi, Dek. Umi, enggak Tante. Oke, baik. Nah, jadi intinya sebenarnya ini sebenarnya orang tua yang sama-sama concern terhadap anak-anak. Jadi memang harus dibicarakan dengan baik-baik begitu ya. Ada pasti jalan keluarnya. Iya, karena orang ketiga bagaimanapun akan merusak. Orang ketiga itu siapa sih? I don't know. Orang ketiga itu dalam ini, bisa dari keluarga, Oh, iya, dari iya. orang yang sok membantu, mencampuri, itu bisa merusak Oke. gitu loh. Nah, ini berkaitan dengan Gonogi nih. Ada komentar? Nah, gue gini. No comment. Itu semua punya anak-anak. Saya nggak punya, itu punya Allah, udah gitu aja. Gini, saya nikah karena Allah, berumah tangga beribadah karena Allah. Nanya gunung gini, mungkin tanya anak-anak aja karena itu mungkin semua jadi warisan anak-anak. Saya nggak ngerti gunung gini, ntar ada bagiannya lagi. Kalau memang nuntut, ya nanti ada pengacara perdata saya lagi khusus itu. Jadi saya nggak mau komen banyak soal gunung gini. Kalau misalnya seandainya kamu kehilangan anak asuh, apa yang akan kamu lakukan, Arik? Kehilangan anak asuh. Enggak, Artinya gini. gantian. Saya kamu gini, dia ada anak-anak ada di Umi Iya, ya. saya mempersiapkan mental saya gini. Ya Allah, aku kan berumah tangga dulu karena ibadah sama Engkau ya Allah. Anak-anak punya Engkau, amanah Engkau. Ya, saya serahkan lagi, pulangkan semua karena Allah ada pelindung satu-satunya. Saya siapkan mental bahwa semuanya itu seperti kematian yang akan semuanya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Seperti itu. Jadi, tapi saya sebagai manusia akan memperjuangkan sebaik mungkin tanpa harus mengganggu mungkin mentalnya anak-anak, atau saya akan sebaik mungkin akan saya jaga. Baik, kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Arik dan Mbak Reta. Terima kasih sudah sharing cerita ini. Baik, pemirsa, ya memang kalau dalam perceraian ya kan, masing-masing ada emosi, ada curiga dan lain sebagainya. Maka itu komunikasi menjadi lebih sulit. Tetapi tidak ada yang tidak mungkin kalau memang sama-sama niat yang baik untuk anak-anak. Kita akan kembali lagi tetap di Rumpi. No secret.